Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nah, sebelumnya apakah kamu tahu kenapa kamu berada di forum ini, di ruangan ini? Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Bisa kamu perkenalkan terlebih dahulu agar kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Roda Mahmud dari kelas 10C. Nah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Nah, sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana pelaksanaan konseling individu ini ada yang namanya akses kerahasiaan. Di mana akses kerahasiaan ini, apa yang kamu ceritakan kepada saya atau apa yang dicerita dalam forum ini tidak akan keluar dari forum ini, tidak akan disebarluaskan. Nah, ada juga yang namanya asas keterbukaan, asas kesukarelaan dan keaktifan. Nah, jadi semua yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, agar kamu itu bisa merasa lebih nyaman. Nah, jadi tujuan konseling ini agar kami bisa membantu kamu untuk lebih fokus belajar dan mengurangi distraksi penggunaan gawai. Nah, apakah kamu siap? Iya, siap, Bu. Nah, jadi waktu kita itu ada 45 menit. Sebelum saya melanjutkan kegiatan selanjutnya, apakah kamu siap? Iya, Bu. Nah, pertama-tama, bisakah kamu ceritakan bagaimana kebiasaanmu saat menggunakan gawai saat belajar? Kalau saya mau belajar, Bu, harus membuka handphone terlebih dahulu, membuka media sosial ataupun menonton video. Karena kalau tidak buka HP, biasanya agak belum tenang perasaan. Jadi saat belajar itu kamu itu lebih sering tergoda membuka handphone ya. Nah, jadi apa dampaknya pada belajar kamu? Iya, Bu, jadi kurang fokus, tambah tugas juga menumpuk. Nah, jadi apa sih yang biasanya Mau pakai? Jolo, kakak, ayo. mulai saya nanti? Iya. Belajar tahu. Jadi saat belajar kamu itu lebih sering tergoda membuka HP ya. Nah, jadi apa dampaknya pada belajarmu? Iya, Bu, jadi kurang fokus belajar, tugas menumpuk, dan nilai juga turun. Nah, jadi apa yang biasanya kamu pikirkan ketika kamu itu lebih memilih buka handphone dibanding belajar? Kadang saya pikir belajar nanti saja, sekarang lihat HP dulu. Rasanya saya belum tenang kalau belum buka HP. Oh, jadi baik. Jadi kamu ini merasa handphone kamu itu harus dibuka dulu ya, supaya kamu itu bisa merasa lebih tenang. Nah, tapi akhirnya malah mengganggu konsentrasi belajar kamu. Nah, menurut kamu, apa akibat nyatanya dari kebiasaan ini terhadap dirimu? Bagaimana dampaknya terhadap dirimu? Nilai saya turun, Bu, tambah saya juga jadi malas belajar. Nah, betul sekali. Nah, jadi berarti penggunaan gawai yang berlebihan itu sangat mempengaruhi waktu belajar kamu dan menurunnya prestasi belajar kamu. Nah, menurutmu siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur waktu itu? Iya, Bu, saya sendiri. Nah, tepat sekali. Nah, jadi perubahan pola pikir dan bagaimana cara kamu menggunakan gawai itu bisa membantu kamu meningkatkan hasil belajar kamu. Nah, jadi masalah ini bukan tentang bagaimana kelemahan, tapi bagaimana tantangan ini bisa kamu atasi dengan strategi pengelolaan waktu. Nah, bagaimana menurut kamu? Iya, Bu, saya setuju. Nah, jadi sekarang mari kita
pikirkan solusinya. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu itu tidak terdistraksi handphone saat belajar? Mungkin HP bisa dimatikan Bu sebelum belajar. Nah, bagus sekali. Nah, apakah ada ide lain? Bisa bikin jadwal belajar mungkin Bu. Nah, bagus sekali. Nah, selain itu juga ada yang namanya strategi self reward. Nah, misalnya setelah kamu selesai belajar selama 45 menit, nah jadi setelah itu kamu itu boleh main handphone selama 15 menit. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju atau bagaimana? Oh bisa juga Bu. Bisa ada motivasi. Nah, jadi kalau begitu bisa kita bandingkan mematikan notifikasi, belajar di tempat tanpa handphone, dan membuat jadwal belajar dengan luar. Nah, jadi mana yang menurutmu paling realistis? Saya pilih bikin jadwal belajar tanpa reward Bu. Nah, baik. Jadi mari kita mulai membuat rencana konkret. Nah, jadi kamu itu bisa belajar 5 kali dalam seminggu dengan durasi 45 menit. Nah, jadi kemudian kamu boleh main handphone selama 25 menit sebagai reward. Nah, tapi jika tidak tercapai, apakah kamu bisa batasi aplikasi kamu bisa batasi dengan akses aplikasi hiburan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu sanggup? Insya Allah sanggup. Nah, bagus sekali. Saya ini percaya kamu bisa. Nah, jadi hari ini itu kita sudah membahas kebiasaanmu, bagaimana kita menggunakan HP, bagaimana kita menentukan strategi-strategi untuk meningkatkan prestasi belajar kita. Nah, kemudian bagaimana dampaknya terhadap belajar dan bagaimana kita menyusun rencana aksi untuk mengurangi distraksi. Nah, kalau kamu punya jadwal belajar dan sistem reward punishment, Iya Bu, saya lebih jelas. bagus sekali. Nah, saya harap itu kamu itu bisa konsisten ya dalam menerapkannya. Ingat, ini itu demi keberhasilan kamu, demi keberhasilan kamu sendiri. Saya itu percaya kamu pasti bisa dan kamu itu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu, saya akan usahakan. Baik, jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa, berdoa dimulai. Terima kasih atas keterbukaannya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu.